Oke, silakan. Nah, yang dari Garuda ini namanya juga Agustinus, Pak. Tapi dia Agustinus Pangga, Pak Mas Hendy. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang Pastor, selamat siang para narasumber, selamat siang Bapak Ibu. Siang, Pak. Kami dari SMP Katolik Garuda. Jadi betul apa yang kami kirim tempo hari sebagai tugas di POP lebih mirip ke dokumen 1. Tetapi pada hari ini dikatakan bahwa dokumen 1 itu kita tutup. Ya. Dokumen 1 kita tutup, maka mungkin tidak bercerita lagi dengan dokumen 1. Karena itu yang pertama bahwa ya hari ini kami atau saya ini tambah bingung. Ya. Kemarin udah bingung, hari ini lebih bingung lagi. Ya. Kenapa lebih bingung lagi? Itu berarti bahwa ada hal-hal baru yang saya tahu, yang saya tangkap, yang membuat saya menjadi lebih bingung lagi. Karena kalau tidak bingung berarti tidak ada apa-apa yang saya tahu. Yang pertama. Yang kedua bahwa ya memang namanya kurikulum ini di tahun yang kita kenal kurikulum 2013, ya hampir sepenuhnya kita mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi tuntutan untuk kebutuhan dan kepentingan sekolah kita. Ya seperti yang kami alami baru-baru, kami buat seperti itu dalam rangka mendapatkan izin operasional, kemudian juga dalam rangka akreditasi sekolah. Ya, jadi kerangka-kerangka itu kami ikut di apa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun hari ini menarik bahwa kita akan mengembangkan kurikulum kita ini sesuai dengan nilai-nilai inti dan karakteristik yang ada di masing-masing wilayah. Sehingga memang agak berbeda dengan Toraja. Kalau Toraja itu karakteristiknya unik dan hanya di Toraja, kalau kami di Makassar karakteristik agak lain. Kenapa saya katakan karakteristik lain? Oleh karena yang banyak masuk di sekolah kami bukan hanya dari Toraja, dari timur juga banyak, kemudian anak-anak Toraja, tetapi karakteristiknya budayanya sudah lebih ke Makassar daripada Toraja. Nah, dasar dari pengembangan kurikulum ini ada di bagian tugas yang saya kirim, bagian C namanya acuan konsep pengembangan kurikulum. Jadi di situ kita masuk. Di bagian acuan konseptual itu ada peningkatan iman dan takwa dari peserta didik. Dalam pengembangan iman dan takwa ini, di situ kita bisa memasukkan nilai-nilai inti yang kita kembangkan di yayasan kita pada umumnya dan sekolah-sekolah Yayasan Paulus pada khususnya. Jadi nilai-nilai inti itu kita sudah tahu, ada 4 nilai inti yang kita kembangkan. Pada peningkatan iman dan takwa, di situ kita bisa masukkan dan semua mata pelajaran bisa memasukkan atau bisa memasukkan nilai inti itu ke dalam mata pelajaran masing-masing. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada acuan konseptual itu ada toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Ada toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kurikulum dikembangkan untuk memelihara dan meningkatkan toleransi kerukunan interumat dan antar umat beragama. Kenapa demikian? Oleh karena di negara kita ini
kita tahu bahwa ada beberapa agama yang diakui oleh undang-undang tentang keberadaannya. Karena itu perlu dikembangkan kurikulum toleransi inter dan antar umat beragama. Ya. Maksudnya toleransi inter itu toleransi dengan umat di luar agama yang kita anut. Inter umat beragama. Kemudian juga toleransi antar umat beragama. Itu mungkin juga kurikulum yang bisa kita sisipkan masuk ke dalam kurikulum yang kita kembangkan. Kemudian yang ketiga, ada persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Saya kira itu umum, itu pada bagian membuat masyarakat menjadi masyarakat yang Pancasilais, nasionalis dan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian yang berikutnya, peningkatan potensi, kecerdasan, bakat dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Ya. Peningkatan potensi kecerdasan, kemudian bakat. Nah, peningkatan bakat ini kita sudah mulai kembangkan di sekolah-sekolah kita masing-masing dengan memasukkan namanya pengembangan diri ke dalam kurikulum itu sendiri. Itu pengembangan bakat. Bahwa setiap anak mempunyai bakat tersendiri. Dan bakat itu kalau dikembangkan tentu bisa berkembang dengan baik. Karena itulah diadakan namanya ekstrakurikuler dalam rangka pengembangan diri di sekolah masing-masing. Kemudian yang berikut, kesetaraan warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu. Kurikulum diarahkan kepada pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang holistik dan berkeadilan dengan memperhatikan kesetaraan warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian pada bagian lain dalam pengembangan kurikulum kita harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu dalam pengembangan kurikulum, khususnya kurikulum yang ada sekarang ini, pemerintah mulai lagi mengembangkan namanya teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya itu sudah dilaksanakan, tetapi karena satu dan lain hal, lalu TIK itu kemudian hilang dan mulai sekarang dipikirkan lagi untuk memasukkan TIK dalam kurikulum yang dikembangkan di masing-masing satuan pendidikan. Yang lain lagi yang bisa dikembangkan dalam kurikulum adalah potensi dan karakteristik daerah serta lingkungan. Ada begitu banyak faktor yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat berkaitan dengan karakteristik daerah serta lingkungan di mana mereka tinggal. Ya, ada begitu banyak kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Kalau misalnya kami di Makassar ini, karakteristik daerah dan lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik di mana peserta didik itu tinggal. Pengaruhnya besar. Oleh karena itu sangat diharapkan bahwa daerah-daerah yang memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan karakteristik lingkungan bisa kita akomodir dalam kurikulum yang akan kita kembangkan. Misalnya kalau diperbolehkan kita akan memasukkan
karakteristik daerah atau budaya daerah itu masuk sebagai muatan lokal. Kita masukkan sebagai muatan lokal. Dan itu memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Saya kira itu pengaruhnya besar. Kalau itu kita bisa konsep karakteristik daerah, kemudian kita masukkan dalam kurikulum muatan lokal. Ya. Jadi mohon maaf saya tidak bahas lagi yang namanya KTSP, tapi saya langsung ke usaha pengembangan kurikulum. Hal yang berikut lagi yang berpengaruh adalah kondisi sosial budaya. Ya. Kondisi sosial budaya masyarakat. Kalau kita di Makassar atau kalau kami di Makassar ini, kondisi sosial budaya masyarakat yang banyak berpengaruh adalah ya memang sebagai contoh budaya Makassar yang banyak berpengaruh. Misalnya saya katakan dalam hal bahasa selain bahasa nasional. Ya. Kalau di Toraja yang berkembang ya bahasa Toraja. Sesuai dengan karakteristik peserta didik di sana. Kalau di Makassar, latarnya Toraja, tetapi kemudian bahasa yang sering digunakan dalam pergaulan sehari-hari bukan lagi budaya Toraja atau budaya Timur, tetapi kemudian yang banyak dikembangkan adalah budaya Makassar. Ya. Maka nanti barangkali kita pikirkan dalam pengembangan kurikulum, budaya mana atau bahasa mana, ini salah satu unsur saja. Bahasa misalnya bahasa mana yang kita mau kembangkan. Kalau sesuai dengan kondisi setempat, ya budaya Makassar. Tapi kalau karakteristik peserta didik, ya sesungguhnya kita ambil dari bahasa Toraja atau bahasa dari Timur. Tetapi pengaruh lokal ya tidak seperti itu. Kemudian karakteristik satuan pendidikan itu sendiri. Karakteristik satuan pendidikan itu sendiri. Apa karakteristiknya satuan pendidikan di kita? Ya kita sudah memiliki namanya nilai inti, itu karakteristik kita. Kita sudah memiliki nilai inti, unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Terutama karakteristiknya adalah kasih. Itu ajaran pokok kasih. Sehingga perlu kita memang sudah dimasukkan dalam kurikulum karakter kita menyangkut 4 nilai itu tadi. Nah, apa tujuan pengembangan kurikulum? Tentu kita sudah tahu bahwa untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu setiap mata pelajaran diharapkan memadukan proses pembelajarannya dengan mencakup nilai etika, budi pekerti, pendidikan moral dalam kegiatan belajar mengajar setiap hari. Sehingga tidak perlu lagi ada kurikulum tersendiri, tetapi sangat diharapkan bahwa semua mata pelajaran mampu memadukan mata pelajaran atau materi pelajaran yang diajarkan dengan nilai etika, nilai budi pekerti, dan moral dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua tujuannya, meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang menjadikan manusia menjadi manusia Pancasila. Kemudian yang berikut,
mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir, berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri. Membiasakan menjadi peserta didik yang kritis, kreatif, dan mandiri. Nah, gagasan saya untuk pengembangan kurikulum memang nantinya, untuk pengembangan kurikulum, kita akan tetap mengikuti kurikulum yang disodorkan oleh pemerintah dengan menambah atau memadukan kurikulum yang akan kita pikirkan masing-masing, baik dalam satu yayasan maupun di satuan unit masing-masing, sesuai dengan karakter dari satuan pendidikan kita dan peserta didik yang masuk di lingkungan sekolah kita. Itu gagasan saya. Tetap kita mengikuti kerangka yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, tinggal kita memadukan, mensisipkan program-program yang kita programkan bersama di Yayasan Paulus atau yang kita programkan di satuan unit masing-masing supaya semua bisa berjalan dengan baik. Kita diberi ruang untuk memasukkan gagasan kita dalam kurikulum itu. Saya tidak bahas lagi visi misi, tujuan dan seterusnya, ya. Saya tidak bahas lagi itu visi misi karena pada umumnya visi misinya kita sama, ya. Tujuannya saya kira juga hampir sama, hanya gagasan-gagasan yang mungkin bisa kita padukan, saya katakan tadi dipadukan, disisipkan dalam kerangka kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah kita. Bagaimanapun juga kita tidak boleh menyimpang dari kerangka yang sudah dibuat oleh pemerintah. Namanya kita masih ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan seterusnya, maka kita tidak boleh jauh dari situ. Itu kalau menurut saya. Tetapi memasukkan gagasan-gagasan baru yang dipadukan dengan kerangka kurikulum yang sudah ada, itu yang boleh kita lakukan. Saya kira itu dari saya tidak bahas lagi buku 1, ya, karena Pak Heri, Mas Hendi sudah katakan tadi kita tutup buku 1, maka saya juga tutup buku 1. Sekian dan terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Agus Bangga dari Belibis. Ya, beberapa hal yang saya garis bawahi di sini para narasumber, bahwa karakteristik siswa itu di Makassar, kami berbicara tentang Makassar itu, tempat tinggal itu mempengaruhi peserta didik. Nah, kalau kita menyimak 7 unsur budaya menurut Kunchoro-Ningrat, ya, ada di dalamnya ini Pak Agus. Ya. Mungkin langkah-langkah selanjutnya tadi nanti kita akan dokumentasikan, tapi saya akan berikan kepada narasumber dulu untuk memberikan tanggapan atas penyampaian ini yang telah disampaikan oleh Pak Agus. Silakan Mas Hendi atau Pak Adi dulu mungkin, Pak Adi. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Ini tadi Bapak siapa ya, kok tulisannya berbeda dengan sosoknya? Sorry, sudah dibuka tadi, belum ganti nama. Sorry. Oh. Ya, mohon maaf. Nah, ini. Ya. Saya sudah buka, baru lihat belum ganti nama. Mohon maaf. Ya. Tidak apa-apa, Pak. Mohon maaf Bapak saya.
Daripada saya keluar lagi tidak bisa masuk, tidak bisa, ada rename, kasih tahu yang di sampingnya itu rename. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hanya saya memang bingung mau menyebut karena tadi belum sempat mendengar nama, tapi kalau mau saya sebut kok Pak Agnes. Agustinus. Hanya, oh Pak Agustinus. Ya. Baik Bapak, saya tidak banyak-banyak karena dua teman saya sudah mereka adalah para pakar. Tapi saya tertarik dengan tadi yang muncul kata toleransi. Bahwa kita sekolah-sekolah Katolik, kalau kita mengingat pesan Monsinyur kardinal kita, Kardinal Ignatius Suharyo, itu kita tidak cukup kalau mau memasukkan kata toleransi. Itu kalau tidak salah di pesan Natal beliau beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, bahwa orang Katolik, gereja Katolik, atau kita sebagai sekolah-sekolah Katolik itu harus sampai pada beyond toleransi, beyond tolerance. Artinya tidak cukup kalau toleransi itu dimaknai secara sempit oleh gereja bahwa sekedar ya sudah kamu begitu, aku begini, itu toleransi. Tetapi beyond tolerance itu bagaimana sampai anak-anak kita itu sampai pada taraf mengasihi, tidak sekedar kamu begitu, aku begini, tetapi bagaimana kita mengasihi. Nah ini ada, tentu ini juga menjadi salah satu budaya katolisitas, kalau kita tidak lepas dari budaya gereja, itu yang pertama. Lalu hanya pengen menambahkan karena tadi belum sempat di awal tadi bahwa Mas Hendy sempat menangis karena beliau itu memang berhati halus atau berhalus hati, saya tidak tahu, tetapi yang jelas itu mengingatkan saya pesan gereja di dalam Gravissimum Educationis itu memang tugas kita semua bahwa kita harus bangga memasukkan keunggulan lokalitas, karena di sana tertulis salah satunya pendidikan Katolik itu mengenalkan budaya warisan leluhur, dan itu sekaligus sebagai upaya menghentikan globalitas yang liar. Globalitas yang liar itu yang meminggirkan kaum marginal, dan yang kuatlah yang menang, atau yang menang adalah yang kuat, dan sebagainya. Saya pikir saya hanya boleh berkomentar itu saja, karena nanti kalau saya berkomentar banyak malah salah. Daripada saya marah-marah oleh Mas Hendy dan Pak Eri. Monggo kami. Terima kasih Pak Edi. Nah, Pak Adi masukannya hari ini tentang dua penekanan pokok. Kalau bisa bukan hanya toleransi tapi toleransi itu sampai mengasihi. Toleransi. Ya, beyond tolerance. Beyond tolerance. Oke. Ya, terima kasih Pak Adi ya. Dari Pak Heri barangkali, silakan Pak Heri. Mas Hendy duluan ya, saya lagi membuat sesuatu untuk Pak Agus Pangga. Ini coba nanti saya memberi contoh. Oke, silakan Mas Hendy. Terima kasih Bapak. Ini Pak Agus, dua Agus ini ya yang di depan saya. Ya Mas. Terima kasih banyak atas waktunya. Luar biasa Pak untuk kemampuan kita untuk menerobos kebungkaman ini ya. Yang sementara ini kemarin kita dibungkam dan dipasung, mohon maaf ini perkataan ini keras ya. Tapi nggak apa-apa, Santo Paulus itu keras tapi hatinya baik. Kata-katanya di penjara loh. Nggak apa-apa. Tapi kan gemboknya itu apa kok gembok? Kuncinya ucul sendiri. Tolong mute dulu di. Oke, bentar, sorry. Kami itu berdekatan jadi jadi kadang feedback. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Romo, ketika kita bicara kurikulum, kita bicara soal pendidikan. Ketika kita bicara soal pendidikan, kita bicara soal kehidupan. Jadi apa yang menjadi dinamika kehidupan perjumpaan Bapak, Ibu, pastor di kelas?
itu melambangkan dinamika kehidupan kita di sekolah. Kelas sekolah, dinamika kehidupan sekolah melambangkan kehadiran kehidupan masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat melambangkan kehidupan di kota kabupaten Bapak Ibu, di Makassar. Terus seperti itu sampai kita mewakili dunia. Mengapa Paulus bisa dikatakan sebagai guru bangsa? Memang dia orang Yahudi, tetapi dia paham betul hukum-hukum Romawi. Dia paham betul cara mendekati orang-orang Yunani. Lalu dia paham betul bagaimana mengajarkan iman pada gereja-gereja di Asia Kecil yang bahasanya itu carut-marut. Ya, carut-marut itu maksudnya banyak sekali bahasa, beragam budaya, beragam karakteristik dan pola pikir. Sebenarnya ketika mengambil nama Paulus, ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Nanti saya akan mengatakan bahwa kita yang diberi misi untuk menggunakan nama Paulus ini, itu mempunyai kewajiban moral yang luar biasa. Waktu dulu ya, ini kisah masa lalu ya, Romo, Bapak Ibu. Saya itu 8 tahun. 8 tahun hidup ketika membuka kamar, masuk, keluar bersama Pak Adi dan Pak Iwang. Gitu ya. Ketika membuka kamar, apa yang kita lihat adalah seorang figur gitu ya. Patung Santo Paulus. Kentungan. Iya, kentungan. Romo ingat Romo ya? Ingat. Fotonya ya Romo, gambar patung Siddhartha. Ya, pematungnya itu bernama Siddhartha. Itu menggambarkan Paulus yang compang-camping botak ini ya. Tapi kakinya itu besar, Pak. Kakinya besar. Setiap kali kita mau ke kapel dari tempat tidur kami, tiap pagi 5:30 itu kami ke kapel dan melihat sosok itu. Bayang pun tiap hari melihat sosok itu. Tidak pernah kami diajarkan bagaimana Paulus itu berkarya, bagaimana Paulus itu bermisi. Tapi diam-diam kami diberi nutrisi. Diam-diam kami diberi nutrisi untuk mengembangkan semangat misioner dan menjadi guru bangsa. Pilihan yang tegas, yang luar biasa ketika kita memutuskan untuk menjadi guru, karena kelas itu menjadi katalisator sekolah. Kelas tadi sekolah ya, sekolah tadi masyarakat regional yang sampai luas, sampai dunia. Nah lah undangan kita. Nanti kita bicara bagaimana itu mungkin di akhir-akhir. Karena nilai-nilai inti inilah yang sebenarnya perlu kita perjuangkan. Sebelum kita perjuangkan pasti ada kita gali lebih dalam. Kita menjadikan itu sebagai milik. Ketika menjadi milik, kita bisa menjadi seperti tadi Pak Adi katakan, kita being tolerance, kita being Paulians ya. Paulians. Being Santo Paulus gitu ya. Menjadi Santo Paulus. Dan inilah yang kita tanamkan. Tadi Bapak sudah luar biasa, Pak. Dengan Pak Duo Agus ini luar biasa karena mau mengakomodasi nilai-nilai inti dari Santo Paulus ini masuk di semua lini mata pelajaran. Itu bagiannya Pak Heri. Tetapi bagaimana Paulus itu dihadirkan di tanah Makassar. Bukan lagi Paulus yang 2000 tahun yang lalu gitu ya. Tetapi Paulus yang sekarang hadir di Makassar. Mengakomodasi semua budaya, mengakomodasi semua alam pikir untuk masuk dalam pendidikan, dalam kehidupan anak-anak guru
dan seluruh masyarakat Makassar. Ini luar biasa, Pak. Ketika masuk dalam kurikulum, kami menegaskan, tadi ya, tidak hanya intrakurikuler yang menjadi struktur kurikulum. Ketika Bapak tadi mau memasukkan budaya daerah menjadi muatan lokal, ya, jangan sampai jatuhnya hanya mata pelajaran belaka. Tapi itu menjadi internalisasi. Bagaimana itu menjadi internalisasi itu bagiannya Pak Heri. Ya, Pak Heri sudah senyum-senyum karena dapat tantangan baru untuk menjelaskan ini ya. Itu internalisasi. Lalu menjadi intrakurikuler. Tadi intrakurikuler ya Pak. Lalu ekstrakurikuler. Bagaimana budaya lokal ini mengakomodasi ekstrakurikuler itu mengakomodasi ekstrakurikuler. Misalnya ada ekstra memasak. Ya, ekstra memasak gitu, tata boga atau masak apa. Ya. Kita bisa masak coto Makassar ya kan. Lalu pisang apa itu Pak? Pisang hijau. Ya. Kan itu bisa Pak. Mengakomodasi ini dalam aku senang masak ini. Ayo masak bareng-bareng, masak ini. Tidak semua anak Makassar sekarang bisa masak itu loh, Pak. Iya. Lalu kokurikuler. Kokurikuler itu ya semacam ziarah, lalu retret, pendampingan guru, memasukkan unsur-unsur Santo Paulus, unsur-unsur budaya Makassar ini dalam kehidupan. Lalu yang terakhir adalah non-kurikuler. Non-kurikuler. Jadi kalau misalnya guru-guru ini makan tarki gitu ya, langsung ketawa Pak Agus ya. Tahu saya sebut ini ya, karena makan tarki di rumah siapa gitu ya. Lalu itu yang diomongkan soal pendidikan guru. Luar biasa. Gitu. Saya menambahkan itu. Soal tarki dan lain-lain itu ada kisah bagus. Dulu teman-teman Anging Mamiri Romo, kamu harus potong bambu dulu, potong bambu dari bawah dari Sleman waktu itu disetorkan ke Anging Mamiri. Kita masak tarki bareng-bareng, yang dari CSSR bawa Shopee itu. Kita pesta akhir tahun bersama-sama. Itu jagoannya teman-teman dari Anging Mamiri, teman-teman Makassar itu yang sering potong tarki. Jadi ini non-kurikuler yang luar biasa, ya. Etalase kehidupan yang kita terima dari pendidikan di sekolah-sekolah. Begitu. Pak Du Agus, Bapak Ibu sekalian, Romo, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Hendy, terima kasih. Terima kasih Mas Hendy. Penguatan dari ini tentang akomodasi internalisasi budaya-budaya Makassar di kurikulum. Luar biasa. Lanjut ke Pak Heri, barangkali. Silakan Pak Heri. Baik Pak. Kebetulan saya pernah, ya seperti yang saya katakan tadi, dikirimin dokumen 1 oleh Pak Agustinus Tanggana. Saya akan mencoba untuk membahas apa yang diceritakan oleh Pak Agustinus Pangga di Zoom ini. Saya coba share screen ya. Caranya share screen, semoga saya tidak lupa. Saya buatkan naskah akademiknya ya Pak ya. Naskah akademik SMP Katolik Garuda Makassar. Ini yang nanti Bapak buat. Ya. Dari situ ada core value, unggul, kreatif, kasih, misioner. Ini jelaskan, ini dijelaskan ya. Ya. Kamu pakai warna merah. Dijelaskan
kutip sumbernya. Sumbernya dari naskah atau bukunya yayasan dan sebagainya. Semua dikutip, kutipannya harus ada. Kemudian misalkan di bab yang kedua tentang sosial budaya. Ini hanya contoh, sosial budaya. Saya hanya ingin memberikan contoh mengutip. Pak Agustinus Tanggana tadi menyampaikan ini, peningkatan iman, takwa, dan karakter, toleransi, dan kerukunan umat beragama. Ini ada hal yang menarik interumat dan antar umat. Pak, ini luar biasa jika Bapak bisa menguraikan ini di dalam naskah akademik. Meningkatkan toleransi. Toleransi itu bagaimana nyatakan dalam naskah akademik. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Buatlah narasi. Narasi ilmiah tentunya. Peningkatan potensi kecerdasan bakat. Bapak sudah membuat hal yang luar biasa. Peningkatan potensi kecerdasan bakat. Untuk melihat potensi anak tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Untuk melihat bakat anak juga tidak mudah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana instrumen apa yang dipergunakan untuk meningkatkan potensi, satu, menggali bakat dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Sungguh luar biasa. Benar, Pak. Sungguh luar biasa. Permasalahannya adalah penjelasan di sini tidak luar biasa, Pak. Saya harus katakan, jika ini dinarasikan dengan kutipan, dengan sitasi, dan itu ilmiah, sangat luar biasa. Artinya nanti yang akan dilakukan di sekolah Bapak ini nampak di naskah akademik ini, Pak. Pak, saya beri warna lain dan saya mau besarkan ini. Kalau saya ikuti kalimat kata ini, peningkatan potensi, kecerdasan, artinya apa? Artinya Bapak mempunyai sebuah konsep untuk meningkatkan kecerdasan anak. Dan ini ahli-ahli psikologi banyak meneliti ini, bagaimana meningkatkan kecerdasan anak. Bahas itu, Pak, di naskah akademik Bapak. Teman pegiat neurolinguistik programming, hipnosis, salah satunya itu ada di setrum, Pak, di kepala ini. Ada aliran listrik, ada alatnya. Gitu bisa naik, poinnya naik 10, 8 sampai 10. Lumayan kalau IQ saya 90 ya jadi 100 gitu. Ada, Pak. Jika ini menjadi program Bapak, kejar ini, Pak. Masukkan anak Bapak Ibu semua ke sekolah SMP Garuda. Kami akan buat cerdas. Mengerikan kan, Pak? Tetapi sayang, kembali lagi saya bilang sayang, penjelasannya tidak, maaf, tidak masuk ke sana. Nah, oke, saya akan beri contoh bagaimana membuat sedikit ya naskah akademik. Loh, Pak, mengerikan loh itu yang ditulis Bapak.
Bapak jangan takut. Pak Agustinus Pangga malah takut. Seneng apa takut, Pak? Tantangan. Tantangan. Keren, Pak. Bapak sudah tuliskan itu, sudah buat konsepnya seperti itu. Pertajam lagi, Pak. Tajamkan sampai tajam. Kemudian di sini, kita tadi sudah bahas kompetensi lulusan Permendikbud nomor 20 tahun ini tentang standar kompetensi lulusan ini. Dimensi sikap. Bapak menuliskan ini. Ini kan? Ya. Ini Bapak tuliskan. Sekarang tidak dibuat poin seperti ini. Hilangkan ya. Tetapi coba bandingkan dengan ini. Tak tulis merah semua aja. Biar kelihatan yang merah. Saya bukan pujangga. Tetapi saya mencoba untuk berperilaku bak pujangga, Widian. Ini judulnya, subjudul ini nanti bisa disesuaikan. Saya cuma memberi contoh saja. Peningkatan iman, takwa, dan karakter sebagai dasar pengembangan karakter peserta didik secara utuh, menjadi siswa jujur. Menjadi siswa jujur itu saya ambil di sini, Pak. Oke. Bertanggung jawab. Oke. Masuk di sini. Sebagai pembelajar sejati sepanjang hayat. Sebagai pembelajar sejati sepanjang hayat. Masuk di sini. Dan ini saya beri kutipan. 1. Footnote. Footnote. Dan ini muncul di sini. Permendikbud nomor 20 tentang standar kompetensi lulusan. Sehingga apa yang Bapak tulis, orang membaca, oh ini sumbernya di sini. Ilmiah ini. Ya. Gitu. Kemudian menggabungkan ini, Pak. Saya buat biru deh. Sehat jasmani dan rohani. Dalam bahasa Latin, mens sana in corpore sano, yang artinya adalah, misalkan artinya nggak usah, ini sudah terkenal. Nggak ditulis juga nggak apa-apa, tapi ini saya tunjuk. Yang artinya adalah dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, sangat relevan dengan standar kompetensi lulusan pada dimensi sikap, Saya tadi pernah mendengar, mana ya, yang olahraga mana ya tadi ya? Ini tidak fokus, tidak menyebut langsung olahraga, tapi ini masih kinestetik peserta didik. Peningkatan potensi, bakat, minat. Dimensi sikap yang kami kembangkan dalam menggali minat dan bakat. Boleh. Peserta didik. Misalkan peserta didik gini. Kira-kira begini, Pak. Buat narasi semacam ini, dan itu ada sumbernya ilmiah. Oke. Siap. Para didik. Terus kemudian Pak, Persatuan Nasional Nilai-Nilai Kebangsaan. Oke. Kurikulum diarahkan untuk membangun karakter wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu bagaimana, sumbernya dari mana, dan sebagainya. Terutama di sini loh, Pak. Ini mengerikan sekali nih, Pak. Peningkatan bakat, ini peningkatan nih, bukan hanya menggali kok, Pak. Bapak sudah ingin melakukan peningkatan, artinya sudah langsung pada actionnya bagaimana. Itu. Ini semacam strategi ini.
gitu. Kesetaraan memperoleh pendidikan bermutu. Bisa juga dibahas ini di bagian depan, misalkan gini. Sebelum ini Mas Hendi, pendidikan bermutu kesetaraan itu dokumen gerejanya apa, Mas? Mendidik anak untuk dialog antar budaya. Nanti coba dilihat, Pak. Oke. Sosial budaya. Ya, mendidik anak dalam antar budaya kelihatannya. Nanti coba saya carikan ya. Ya. Dalam antar budaya dikatakan, bentar. Nah, masukkan ini Pak. Saya minta tolong Mas ini dicarikan, mesti ketemu dia. Itu seperti apa ensiklopedia Pak, Mas Hendy itu. Tadi mana ya tadi? Nah ini. Coba deh saya ambil ini. Kita rangkai kalimatnya di sini, Pak. Coba. Kurikulum diarahkan dikatakan bla 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 gitu ya. Iya, Mas Heri. Ya. Nah, ini tadi yang terakhir itu memang ada dokumen terbaru. Ya. Dari dokumen gereja itu dikeluarkan tahun 2020 terjemahannya. Itu bisa dilihat. Ya. Ya. Untuk dialog antar budaya di sekolah-sekolah Katolik. Ya, ya. Terima kasih Romo Karolis. Betul. Ya. Buat narasinya demikian, Pak Agus Pangga. Dalam dokumen gereja dan sebagainya dibuat catatan kaki atau sitasinya pendidikan atau pembelajaran di SMP Katolik Garuda diarahkan pada pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang holistik berkeadilan mutu. Kira-kira begitu. Jadi, naskah akademik Bapak akan sangat komplit. Setiap guru bisa melihat dan membaca itu setiap hari seperti halnya membaca novel, Pak. Padahal di situ adalah strategi Bapak untuk mengembangkan sekolah Bapak. Ini luar biasa. Jadi kemasannya dibuat berbeda, dibuat ilmiah, ada sitasinya, ada catatan kaki, sehingga yang membaca ini bukan khayalan, ini benar, ada sumber ilmiahnya, begitu. Nah. Tadi ya. Sudah ketemu Pak Heri? Ya. Ya, tolong diganti itu supaya untuk menjelaskan judulnya, dokumennya adalah mendidik untuk dialog antar budaya di sekolah-sekolah Katolik. Mendidik untuk dialog antar budaya di sekolah-sekolah Katolik. Di sekolah Katolik. Ya. Dikatakan, nah kalau kita tidak mempergunakan footnote atau sitasi, tapi biasanya sih pakai footnote. Dalam dokumen misalkan gini. Saya bacakan ya yang di naskah draft modul 4 ya, misalnya ya. Pendidikan harus membuat para siswa sadar akan jati diri. Mereka sendiri dan memberikan titik acuan yang memungkinkan mereka menjelaskan ruang pribadi mereka di dunia. Globalisasi melahirkan multikulturalisme. Perjumpaan antar budaya sangat akrab dan menjadi sangat dinamis. Ada dorongan untuk keseragaman budaya
yang dikarenakan mobilitas manusia, kehadiran internet, jejaring sosial, hingga westernisasi dunia. Pengetahuan harus membuka ruang dialog untuk menentukan dan membentuk kesadaran nilai bersama. Ya, ya, terima kasih banyak Mas Indi. Terima kasih banyak. Bisa dilihat di naskah akademik Luber, di situ Pak. Misalnya seperti itu, dan ini jika Bapak buat naskah akademiknya luar biasa, dan silakan target Bapak berikutnya ini buat naskah akademiknya dari konsep kurikulum Bapak ini. Ini benar luar biasa Pak. Karakteristik satuan pendidikan, ciri khas. Itu. Romo Karolus, berbahagialah, konsepnya sudah pada ketemu, tapi memang butuh kerja keras untuk Pak, jangan. Bapak sudah mempunyai konsep luar biasa Pak. Terima kasih Mas Heri, terima kasih. Luar biasa, itu dituangkan dalam sebuah naskah, dan kemudian ini coba kita, yuk teman-teman guru diajak untuk membuat naskah itu sehingga mereka juga paham semuanya. Jika mereka paham dari awal, itu kita akan mudah untuk mengajak mereka berjalan ke depan. Gitu. Ini harus ada kopi darat dengan Pak Heri dan Mas Hendy nanti ke Makassar ini. Waduh. Dengan senang hati, Romo. Harus diboyong ke Makassar nanti deh. Gimana Mas Adi? Kami terkagum-kagum Pak dengan ide-ide, dimensi ide teman-teman kepala sekolah ini. Ini sudah 1:30 Pak di sini. Kita baru 2 sekolah Pak Agustinus Tanggana. Tapi semoga ini juga bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Nanti kerangka pikirnya seperti itu. Core value sudah disiapkan oleh Romo Karolus. Yayasan sudah menyiapkan. Tinggal sekolah ayo menggali bersama konsep-konsepnya. Bapak dapat wahyu dari mana untuk mengembangkan sekolah seperti ini? Benar Pak, luar biasa, luar biasa, benar. Lah, nanti akan ditagih sama Romo Karolus apa yang sudah ditulis sama Bapak di konsep kurikulumnya. Oke. Mari membaca buku Pak Heri. Nah, bukunya dimasukin Pak. Saya tadi juga gini, ada satu yang sebentar, saya tadi masukin ini sih. Saya coba share screen. Saya mau nambahkan yang mensana and corpore sano tadi. Cari artikel ilmiah hasil penelitiannya, Pak. Berdasarkan sama seperti halnya diteliti oleh si ini, terdapat hubungan kesegaran jasmani dengan hasil belajar siswa, putra kelas siswa gitu. Ya. Oke. Jadi ilmiahnya ini dapat Pak. Sehingga pada saat dinas dan siapapun yang menanyakan kenapa kurikulum Bapak seperti ini tidak sama dengan format pemerintah, naskah akademiknya berikan gini, dokumen 1 tutup saat ini, bahwa itu nanti kedepannya penting ya. Ini jangan dibuang, ditutup Pak. Saya ditutup, bilang itu ditutup loh, jangan dibuang loh, karena saya juga masih menyimpan ini dokumennya. Tadi mana tadi? Ini kan kurikulum SMP Garuda. Ya. Ini masih saya simpan.
dengan terkagum-kagum. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kita membuat dokumennya dan mengimplementasikan, membuat strategi pengembangan sekolah kita. Masalahnya ada di situ. Nah, masalah itu nanti masuk ke model project yang sama dengan kurikulum Merdeka dan seterusnya. Gitu. Semangat Pak Agustinus Pangga. Terima kasih Mas Heri, terima kasih masukannya. Ya. Sangat-sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Masukannya luar biasa. Agustinus Tanggana, silakan Pak. Terima kasih Pak Heri, masukannya hari ini menguatkan lagi teman kami dari Garuda, Pak Agustinus Pangga. Kita beralih ke satu lagi di Makassar, SMP Katolik Sudiang. Sekali lagi, jangan KTSP yang disampaikan, gagasan-gagasan pengembangan kurikulum, kemudian nilai-nilai budaya yang perlu dikembangkan. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari SMP Katolik Sudiang. Kami 2 orang, nanti ditambahkan, jadi saya duluan. Sebelum saya melangkah untuk kurikulum, saya sampaikan bahwa SMP Katolik Sudiang itu baru 5 tahun berdiri. Itu direlokasi dari kota ke Sudiang, yang awalnya dulu disebut SMP Katolik Cendrawasih, kemudian menjadi SMP Katolik Sudiang. Itu diresmikan pada tahun 2017. Jadi kalau kita lihat, kurang lebih 5 tahun berjalan. Awalnya itu 18 siswa. Kemudian sampai sekarang sudah 200, kurang lebih 250. Itu awalnya kami berusaha untuk mempromosikan ke masyarakat lewat rumah ibadah maupun ke sekolah-sekolah. Perkembangan sekolah kami di Sudiang itu, yang masuk di sekolah kami hanya 30% yang beragama Katolik, 70% agama Kristen. Itu jumlah siswa sekarang kurang lebih 250 siswa. Yang kendala yang kami alami sebelum saya masuk ke kurikulum, itu tadi saya dengar akreditasi. Itu yang menghambat sekolah kami karena akreditasinya itu masih akreditasi C. Saya waktu itu sampaikan bahwa kenapa akreditasinya C, karena yang diberikan penilaian itu sekolah lama yang di SMP Katolik Cendrawasih waktu itu yang dikreditasi. Saya ngotot supaya yang dikreditasi itu SMP Katolik Sudiang, tetapi namanya waktu itu masih SMP Katolik Cendrawasih, sehingga tidak bisa diakreditasi di SMP Katolik Sudiang, sehingga diberikan kami nilai C. Ini yang menjadi hambatan kami sekarang untuk perkembangan sekolah, karena di dalam otak orang tua bahwa akreditasi C itu berarti sekolah yang mutunya tidak bermutu, sekolah yang tidak bermutu. Karena dalam pemikiran orang tua bahwa yang akreditasi A itu sekolah yang bermutu, kemudian akreditasi B, akreditasi C itu sekolah yang tidak bermutu. Waktu itu saya sampaikan, apakah betul akreditasi C itu dianggap sekolah yang tidak bermutu? Itu dari tim akreditasi bahwa itu tidak seperti itu. Tetapi di dalam pemikiran orang tua bahwa sekolah yang akreditasi C itu adalah sekolah yang tidak bermutu. Sampai sekarang itu di dalam
pemikiran orang tua bahwa akreditasi C itu sekolah tidak bermutu, sehingga setiap orang tua yang datang mendaftar pasti tanyakan akreditasi. Akreditasinya ini sekolah akreditasi apa? Jadi saya juga biasa malu-malu saya sampaikan bahwa akreditasinya belum keluar, padahal sudah keluar akreditasi C. Nah itu mungkin sebentar itu ada penjelasan sehingga kami bisa jawab ke depan. Kemudian perkembangan sekolah kami cukup bagus dikenal oleh masyarakat dan itu didukung oleh masyarakat, terutama dari non-Katolik. Itu pernah saya hitung-hitung, ada kurang lebih 10 anak pendeta yang masuk. Dan itu disampaikan ke jemaahnya bahwa itu sekolah itu bagus. Untuk ke situ. Sehingga sekolah kami cukup bagus perkembangannya. Walaupun ada tantangan, tetapi itu tetap orang tua masuk di sekolah kami. Kemudian ditambah nilai inti yayasan. Itu sangat membantu sekolah kami karena ada inti yayasan. Kemudian ada 8 nilai karakter, kemudian ada 16 indikator penilaian. Dan itu sangat diapresiasi oleh orang tua bahwa itu bagus sekali. Kenapa disampaikan bahwa bagus sekali? Karena orang tua dan anak peserta didik itu memberikan penilaian tersendiri. Jadi dipadukan 3 penilaian sehingga diambil 1 nilai rapor karakter. Dan itu 1 rapor karakter yang kami buat tersendiri dan itu sangat diapresiasi oleh orang tua bahwa ternyata kita orang tua turut terlibat di dalam penilaian karakter siswa. Kemudian sama dengan yang dari Garuda tadi bahwa siswa kami 96% itu, kurang lebih 90% itu suku Toraja. Walaupun kami ada di Makassar, tetapi yang masuk di situ adalah rata-rata orang Toraja. Kemudian kedua dari suku Batak dan dari Flores. Jadi saya hitung ada 3 suku yang masuk di sekolah kami. Dan semuanya itu kami kembangkan lewat para guru dan para orang tua. Kemudian untuk yang perkembangan yang kami alami dari sekolah kami itu hanya 12 tenaga pendidik. Dan yang kami berikan adalah rata-rata guru yang ada sekarang itu guru-guru muda. 80% guru muda semua. Tetapi luar biasa mereka bekerja untuk mengembangkan sekolah. Kemudian untuk budaya yang kami kembangkan karena kebanyakan adalah suku Toraja, maka kami coba kembangkan budaya Toraja ke depan. Yaitu ada itu dari Toraja itu Pagelu, itu kami coba kembangkan. Kemudian juga kami kembangkan paduan suara ke gereja-gereja. Dan itu sangat diapresiasi oleh orang tua bahwa itu baik sekali karena baik ke gereja Katolik maupun ke gereja Kristen. Dan itu sangat diapresiasi oleh para orang tua. Sehingga ke depan dengan adanya kegiatan ini kami sangat berterima kasih bahwa sekolah ini kami masih bisa kembangkan ke depan. Dan orang tua itu semua mendukung program yang kami laksanakan sehingga sangat membantu kami untuk ke depannya.
Jadi itu yang saya sampaikan, nanti ditambahkan oleh teman saya Bu Trisna. Oke, terima kasih Pak Dade. Informasi buat narasumber bahwa saya 1 tahun digodok oleh Pak Yohanes Dade di Sudiang ini, sehingga saya dilempar ke SMP Katolik Belibis sekarang. Jadi mulai Juli sampai sekarang ini baru kurang lebih 4 bulan di Belibis para narasumber. Jadi saya bersama-sama di Sudiang 1 tahun yang lalu. Terima kasih. Silakan bagian kurikulum dari Sudiang, Ibu Trisna. Terima kasih Pak Agus untuk kesempatannya. Pak Heri dan Pak Hendi, sekedar informasi bahwa selain tugas tambahan yang saya jalankan saat ini, tugas utama saya itu adalah guru IPA di SMP Katolik Sudiang. Untuk itu saya melihat saya akan berbagi sedikit beberapa kesimpulan-kesimpulan yang saya dapat selama mengikuti kegiatan ini dalam ranah saya sebagai seorang guru. Bagaimana saya menerapkan apa yang saya sudah dapatkan sampai sejauh ini di dalam kelas, untuk teknis pembelajaran di dalam kelas. Tentu dasarnya itu adalah nilai inti dan KTSP yang kami kembangkan di sekolah kami ini. Sebenarnya beberapa hari mengikuti kegiatan ini, ada banyak kesimpulan-kesimpulan yang ada di kepala saya, Pak Hendi, Pak Heri, yang masih butuh arahan, masih butuh penguatan, terus masih butuh penegasan supaya tidak nyasar, begitu Pak. Yang pertama yang bisa saya simpulkan itu adalah dalam proses pengembangan kurikulum ini, pengembangannya itu bisa berbeda-beda mengikuti visi yang ada di sekolah dan karakteristik siswa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya terkesan dengan materi yang dibawakan oleh Pak Hongki tentang AKM. Di situ waktu Pak Hongki membawakan materi tentang AKM, saya sempat bertanya, apa sebenarnya keterkaitannya AKM dengan kurikulum yang ada di sekolah? Karena kalau pengalaman tahun pertama kita mengikuti AKM ini dan kita melihat soal-soal yang ditampilkan, itu semua sangat bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan di dalam kelas, teknis pembelajaran yang kita lakukan dalam kelas. Selama ini kita memberikan peserta didik kita, sebutkan, jelaskan, itu sangat berbeda, sangat jauh berbeda dengan output yang dikeluarkan oleh AKM ini. Itu Pak. Terus kemudian tentunya seperti yang dikatakan tadi kepala sekolah kami, dalam kami berdinamika sekolah baru ini, kami didukung oleh SDM yang punya motivasi yang tinggi, kemudian tata kelola kami dengan dinamikanya masing-masing, dan juga kami berterima kasih kepada yayasan karena infrastruktur yang diberikan itu juga sangat mendukung. Itu tambahan dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Trisna tambahannya. Demikian tadi Bapak Ibu narasumber kita dari Sudiang, mulai dari profil sekolahnya telah disampaikan, kemudian bagaimana harapan orang tua, karakteristik siswanya, dan sebagainya. Gagasan-gagasannya di dalamnya bagaimana tentang, dan ada satu pertanyaan tadi dari wakil kurikulumnya, apa hubungannya kurikulum dengan AKM. Silakan narasumber, apakah mulai dari Pak Heri? Boleh Pak. Boleh. Silakan Pak Heri. Ya. Terima kasih banyak Agustinus Tanggana. Selamat siang Pak Dade, selamat siang Bu Trisnawati. Selamat siang Pak Heri. Ya. Saya mau share screen apa ya? Saya izin share screen ya. Itu sekolahnya lebih bagus dari kampus saya dulu deh. Ya. Kampus Romo Karol juga. Makanya saya lihat, wah, kepala sekolahnya udah ganteng. Tadi kenapa saya mau lihat ini, Bu Trisnawati kok pakai masker ya. Kemudian saya lihat, oh ini Bu Trisnawati. Cantik itu Pak. Wah, cantik sekali. Dan dikatakan bahwa SDM-nya muda-muda, luar biasa, benar.
Wah, keren. Oh, saya masih ada Wah, di ini. situ, Pak. Oh, dihapus saja ya, Pak ya. Jangan artefak itu. Artefak. Artefak ya. Ini. Banyak yang muda, hampir semua muda. Ya, rata-rata muda di sini. Mas Hendy, nanti dibahas, Mas. Ini ada pramuka sekolah, ada orang khusus. Benar, Pak ya? Saya mau tanya Ya. ini. Benar. Iya, Betul. Pak. Khusus Iya. ini. Ya, Ya, oke. malah sudah 2 sekarang. 2, ya. Mas Hendy itu dulu waktu SMP juara terus di kepramukaan. Sekarang lagi membuat novelnya Buder Berman, yang dia juga pandu sejati, Buder Berman itu. Biar nanti Mas Hendy yang cerita. Kenapa tadi tidak diceritakan ya? Ini luar biasa, Pak. Nanti biar Mas Hendy yang membahas itu. Ya. Melihat dari website itu tadi, dari posisi sekolah dan sebagainya, dari 18 siswa menjadi 200, kemudian di dalam ada 10 pendeta dan sebagainya, perkembangannya luar biasa. Tetapi tadi dikatakan bahwa akreditasinya masih C. Iya. Pak, biarin aja, Pak. Tadi kan kita sudah dapat, toh, buku yang tadi Bapak print. Buku yang tadi, yang standar nasional pendidikan ini loh, Pak. Belum saya beri ya, Pak ya? Iya. Belum ya? Belum, Pak Heri. Belum ya? Ya. Belum. Nampaknya ya nanti saya share di chat ini ya, biar bisa di-download. Itu di-print kemudian tunjukkan kepada orang tua. Tidak ada hubungannya, korelasinya sangat rendah, 7,7%. Dengan data ini Bapak akan dengan mudah untuk memprovokasi orang tua. Bermain dengan data enak sekali. Gitu. Kemudian Bu Trisnawati, pengembangan kurikulum bisa berbeda-beda. Ya, Bu, benar sekali. Keunikan sekolah bisa dikembangkan dari kurikulum tersebut. Kemudian, apa hubungan AKM dengan pembelajaran di kelas? Hubungannya apa ya? Saya itu insafer dulu, guru sekarang insaf. Maka kalau menjelaskan tidak dengan menulis itu nampaknya kurang, ada sesuatu yang hilang gitu, ada sesuatu yang gimana gitu. Kalau Mas Hendy memang dia suka dengan bahasa tutur, suka bercerita, dan hati-hati. Romo Karolus tertawa. Hubungan AKM dengan pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas ini sumbernya nanti apa? Kurikulum kan? Ya. Kurikulum. Ya. Prinsip pada AKM itu adalah untuk melihat kemampuan berpikir anak. Kemampuan berpikir anak. Di dalam menyelesaikan masalah. Jika ada anak Indonesia yang kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalahnya itu semakin banyak, maka masalah bangsa ini akan cepat teratasi. Jadi bukan lagi tolok ukurnya ujian nasional yang hanya menilai di kognitif, tetapi melihat kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir ini di dalam menyelesaikan masalah itu bisa dikembangkan
Dikembangkannya dengan apa? Model pembelajaran salah satunya yang ada di kurikulum Merdeka, pembelajaran berbasis proyek, pengajaran berbasis proyek. Di dalam pembelajaran tersebut, yang harus kita lakukan konsepnya atau yang perlu kita tanamkan ke anak adalah critical thinking. Satu, critical thinking, yang kedua computational thinking. Computational thinking ini tertera di naskah akademik sekolah penggerak. Jadi, kurikulumnya dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir anak menyelesaikan masalah. Kurikulumnya dikembangkan ke sana. Dari negara minta seperti itu. Tapi dari kita berbasis nilai, kemudian budaya. Nah, di naskah akademik nanti kan ada pembelajaran abad 21. Gitu kan? Kita tambahkan berbasis nilai budaya, pembelajaran abad 21. Nah, masukkan di naskah akademik pembelajaran abad 21 untuk menanamkan kemampuan berpikir anak menyelesaikan masalah. Caranya dengan project critical thinking, computational thinking. Ini di kurikulumnya dan ini di pembelajarannya. Pembelajaran di kelas dikembangkan ke arah ini. Yang ditanamkan adalah perilaku anak. Kita membentuk karakter anak. Jika karakternya itu unggul, kemudian misioner, maka anak ini dengan sendirinya akan kemampuan kognitifnya naik. Berdasarkan riset seperti itu, kognitif naik. Kognitif naik, kemampuan berpikir menyelesaikan masalah dengan critical thinking, computational thinking ini akan baik. Jika itu baik, maka AKM-nya akan baik. Begitu Bu Trisnawati, arahnya ke sana. Arahnya seperti itu. Maka silakan Ibu googling, dicari artikel ilmiahnya, hubungan karakter dengan nilai akademis anak. Kenapa Kementerian dan bangsa Indonesia selalu, kenapa standar kompetensi lulusan yang pertama adalah dimensi sikap. Di Luber ini kita garap sikapnya, kurikulum berbasis budaya dan nilai-nilai spiritual kita buat, dan di ini kurikulum Merdeka digabungkan, pembelajarannya, arahnya, AKM-nya nanti akan naik. Jadi logis berpikir, kemampuan menyelesaikan masalahnya akan dapat. Orang-orang yang mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah dengan cepat, dengan baik, ke depan akan mampu bertahan untuk menghadapi perubahan-perubahan selanjutnya. Bukan yang terkuat yang akan bertahan, tetapi orang yang fleksibel terhadap perubahan dialah yang akan menguasai dunia. Kata Charles Darwin, bukan saya yang bilang. Terima kasih.
Bentuknya seperti makhluk evolusioner ya itu. Akhirnya ini masa jejak sebelum jadi Homo sapiens. Kira-kira begitu Bu Trisnawati. Demikian ya. Semoga lebih bisa apa. Sebetulnya saya yakin Bu Trisnawati sudah tahu, tapi cuman pengen bicara sama saya aja. Ya masa nggak tahu waka kurikulum kok, tentunya sudah dicari dan sebagainya. Itu ya kan Bu. Yang pandai bermain kata-kata siapa itu? Demikian Pak Agustinus Tanggana. Tapi lihat SMP Sudiang dengan konsep seperti itu, apa namanya, nilai-nilai yang dibuat oleh Yayasan Paulus Makassar membuat merinding memang. Saya membaca itu aja. Gimana? Terima kasih Pak Eri. Ya. Jauh sebelumnya saya sudah diskusi dengan Romo Karol bahwa sekolah kita yang akan melangkah lebih cepat adalah Sudiang, Pak. Oh, jadi setelah POP. Ya. Makanya dikunjungi khusus tadi pagi. Oh. Masih ada satu poin tadi itu yang disampaikan Bu Trisna tentang mungkin tadi yang analisis Pak Mas Hendi. Nah, kalau perlu diberi penguatan analisis budaya kemudian dikaitkan dengan pengembangan kurikulum, ada dari Bu Trisna tadi. Mas Hendi. Enggak masuk, enggak. Di mute, sorry. Nah, enggak usah grogi toh. Biasa saya itu grogian, apalagi dengan cewek rambut pendek itu loh. Tapi itu enggak berkacamata loh. Oh iya. Rambut pendek berkacamata itu, makanya Mas Hendi dan sama Pak saya sudah dipanggil bruder, saya lihat di grup kok. Oh iya. Terima kasih Pak. Tolong di mute. Ya, oke. Bapak Yohanes Dede dan Ibu Trisnawati besok ke toko pepohonan ya. Pepohonan, belilah palem yang agak besar-besar, pohon palem yang agak besar-besar sehingga bisa menutup tulisan SMP Katolik Sudiang dan akreditasi C gitu ya. Ditutup itu pakai palem. Ya biar nggak kelihatan. Itu satu. Besok pergilah ke toko kebun, toko bunga, toko apa, ditutup itu ya. Tadi sudah dikatakan Pak Heri, itu sebenarnya stigma yang tidak betul ya. Stigma yang tidak. Kita harus percaya diri pada sekolah kita. Sama seperti yang tadi Pak Titus yang juga sudah mulai membuka diri, percaya diri pada sekolah yang dipunyai Pak Titus dan kawan-kawan tadi. Juga di sekolah-sekolah Paulus Makassar pasti luar biasa. Saya cuma mau menambahkan bahwa sudahlah, tutuplah stigma. Ya, tutup stigma, kita buka lembaran baru dalam apa? Kacamata dan dinamika pendidikan kita sebagai sekolah-sekolah Katolik. Ya, itu yang satu. Lalu yang saya mau bertanya, apa yang membuat Pak Dedek dan Ibu Trisnawati ini bangga terhadap sekolah Sudiang satu? Lalu apa yang menjadi pembeda dengan sekolah-sekolah lain? Begitu. Mari Pak, Bu, kita berdiskusi ini. Silakan Pak Dedek dulu, barangkali atau ya. Apa yang membuat Bapak bangga, Pak, menjadi kepala sekolah? Bisa diulang itu yang pertama, Pak Hendi? Apa yang membuat Bapak bangga ya sebagai kepala sekolah di sekolah? Ya, terima kasih. Yang membuat saya bangga sebagai kepala sekolah di SMP Katolik Sudiang,
Yang pertama, memang sekolahnya luar biasa. Itu hampir semua sarana prasarana itu dilengkapi. Sudah lengkap semua. Kemudian begitu perhatiannya yayasan terhadap sekolah kami, termasuk waktu diresmikan Bapak Uskup, itu sudah menggantungkan harapan bahwa saya titip sekolah ini, silakan dikembangkan dengan baik ke depan. Itu kami ingat betul itu pesan Monsinyur waktu diresmikan itu sekolah, bahwa sekolah ini hanya kami membangun, tapi untuk mengembangkan adalah diserahkan kepada Bapak Ibu Guru untuk mengembangkan ke depan. Dan ini merupakan satu tanggung jawab yang kami ingat, dan saya selalu sampaikan kepada rekan-rekan guru bahwa ini pesan dari Bapak Uskup, bahwa sekolah ini sudah bagus, sudah mewah, tetapi untuk berkembang ke depan ada di tangan Bapak Ibu Guru semua. Silakan dikembangkan ke depan. Dan itu selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, dan itu kami berusaha semaksimal mungkin supaya sekolah ini betul-betul bisa berkembang dengan baik, dengan lokasi yang sangat strategis. Itu lokasinya di pinggir jalan besar, kemudian banyak umat yang ada di sekelilingnya, baik yang Kristen, Katolik. Nah, ini yang membanggakan kami bahwa sekolah ini bisa berkembang lebih baik ke depan. Dan itu harapan Ketua Yayasan supaya dikembangkan lebih baik, dan itu kami sudah berjanji bahwa kita sama-sama bekerja untuk mengembangkan ke depan. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, lalu untuk Ibu Trisnawati, terima kasih Pak Dedik. Apa yang membuat Ibu itu ya? Satu tadi bangga sudah dijawab. Lalu yang kedua, apa menurut Ibu yang membedakan SMP Sudiang dengan SMP-SMP lainnya? Apa yang menjadi pembeda? Terima kasih Pak Hendy. Kalau menurut saya, hal mendasar yang bisa kita lihat, pertama ya pasti gedungnya beda dengan sekolah-sekolah lain. Warna catnya juga luar biasa, lebih nampak dari sekolah-sekolah lain. Ya. Kemudian yang terpenting adalah suasana kekeluargaan yang tercipta di SMP Katolik Sudiang. Kami dikelilingi oleh guru-guru yang muda, tetapi dari situ kami saling melengkapi. Dan betul kekeluargaannya sangat erat. Itu yang bikin saya bangga dan betah ada di SMP Katolik Sudiang. Terima kasih Pak Hendy. Kalau menyebut merek ya Bu, lebih dasar lagi, kekasan sekolah Sudiang apa Bu? Yang bisa menjadi branding selain chat. Ya, selain chat tadi ya, branding di jalan raya kan sudah lewat itu. Sudiang, oh gedungnya seperti ini, lebih bagus dari FTW Kentungan itu ya Romo Karol. Itu bagaimana Bu? Untuk branding, apa yang membedakan? Pak Kepsek yang tambahkan. Apakah hanya dua itu? Kekeluargaan cukup ya, kekeluargaan dan suasana chatnya ya, warna chat yang mencolok itu ya. Oke, kita mau buat sesuatu soal budaya sekolah. Ya, soal budaya sekolah. Ini kami di sini sama Pak Heri sama mendengarkan ya, karena di belakang sini ada kopi. Kami 4 jam di sini selalu harus ada stor kopi terus saling mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita harus membuat pembeda dalam organisasi penggerak ini. Apa yang menjadi pembeda? Tadi kita sudah bicara soal nilai-nilai inti, nilai-nilai spiritualitas kita dan budaya lokal kita. Ini yang perlu kita angkat bersama. Misi program organisasi penggerak kita ialah refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis kebudayaan dan nilai-nilai spiritualitas. Oleh karenanya, kita mau menggali ini semua
Bapak, Ibu, Pastor, untuk merefleksikan perjumpaan kita dalam POP. Memang perjumpaan kita terbatas ya, karena ruang virtual ini kadang-kadang menipu ya. Menipu maksudnya Pak Heri wajahnya seperti itu, saya seperti ini, siapa tahu kalau ketemu wajahnya seperti Lee Min Ho gitu ya. Seperti artis Korea apa siapa gitu kan. Nggak tahu kita ya. Siapa tahu kita juga di sini pakai filter-filter khusus ya. Termasuk filter-filter khusus untuk menceritakan sekolah kita. Sama seperti yang diceritakan Pak Heri tadi, yang kita ceritakan itu pasti yang baik-baik. Dalam dinamika perjumpaan kita ada filter-filter khusus ya. Ya kita mau membongkar itu semua. Merefleksikan perjumpaan yang nyata. Bapak, Ibu, waktunya terbatas. Saya langsung share screen saja ya, untuk langsung tugas ya. Mohon disimak, kita sudah diwakilkan tadi, FGD kita, Bapak Agustinus Langgana dan teman-teman, diwakili oleh 3 sekolah. Tadi yang pertama kita benar-benar menggali, mengkaji bagaimana kebudayaan Toraja itu bisa keluar. Dan Pak Heri sudah membongkar cakrawala kita, ya, membongkar cakrawala kita untuk tumbuh berkembang dalam mindset yang baru, kerangka pikir yang baru untuk menghadirkan sekolah kita ke depan seperti apa. Lalu yang kedua, kita mulai ditata strukturnya. Strukturnya seperti apa, dan kita yang ketiga ini diajak untuk menggali lebih dalam dimensi-dimensi keunggulan yang menerobos, yang beyond, yang melampaui dari cap atau stigma terakreditasi A, B, C, dan sampai Z. Ya. Luar biasa, tiga sekolah ini sudah mewakili perjumpaan kita. Oleh karenanya, perkenankanlah saya untuk share screen Bapak Ibu. Kita mau bicara soal ini. Oke. Kekuatan-kekuatan yang ada dalam sekolah kita yang tadi diceritakan, perlu kita dokumentasikan. Kita buat sejarah baru. Kita buat sejarah baru, bahwa kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri kita, dalam diri sekolah kita, perlu disejarahkan. Sebagai bangsa yang literat, yang mengenal tulisan, oleh karena itu kita diajak untuk tidak kembali ke masa prasejarah, di mana tidak mengenal tulisan. Narasi-narasi akan kita bangun dan akan kita bangkitkan bersama dalam FGD 1 kali ini. Kita mulai tutup buku 1, kita tutup sementara buku 1, dan kita belajar hal yang baru untuk pertumbuhan dan pengembangan sekolah kita. Apa yang kita pelajari adalah seperti ini, Bapak, Ibu, Romo. Ini adalah standar mutu dari sekolah-sekolah Katolik, yakni kita menggali nilai-nilai inti. Kita mencoba lagi menghadirkan Paulus-Paulus baru di Makassar, di Toraja. Ya, kita menghadirkan Paulus-Paulus baru. Kita tidak hanya bicara, sekali lagi kita tidak hanya bicara Paulus yang kurang lebih 2000 tahun lalu mewartakan Kristus. Tapi kita mau mewartakan Kristus, dinamika kerajaan Allah yang penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan di era sekarang, dalam konteks sekarang. Kehadiran Santo Paulus Makassar ini diminta oleh gereja untuk melahirkan kembali guru-guru bangsa. Oleh karenanya, yang tadi kita bicarakan soal unggul, kreatif, kasih, dan misioner, perlu kita bahasakan. Kita membaca Paulus, kalau ada pendekatan, ya Romo, kita ulangi lagi, ada pendekatan diakronis, ya, ada pendekatan sinkronis. Kita membaca Paulus dalam dinamika kehidupan sekarang. Kita membaca Paulus dalam kehidupan sekarang dan di Makassar. Dari sanalah kita nantinya akan bisa mengintegrasikan unggul, kreatif, kasih, misioner yang dimiliki Paulus dengan beriman, berakhlak mulia, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan berkebinekaan global.
sama seperti profil pelajar Pancasila. Lalu disinilah ada kekasan kelahiran sekolah-sekolah Katolik dalam semangat baru. Berurat akar di tanah lokal. Ada cita rasa Makassar, ada lada katokon di sini yang membedakan antara sekolah Makassar dengan sekolah di Jawa, sekolah di Medan, sekolah dimanapun. Ini ada rasa. Gimana ya rasanya lada katokon? Itu orang-orang saudara-saudara punya yang rasanya itu. Rasanya saudara-saudara, saya tidak paham betul karena lidah saya tidak terbiasa dengan pada ini, tetapi ini menjadi kekasan. Ya. Kekasan inilah yang kita cari. Kita gali lagi. Yang ini yang menjadi pembeda, menjadi kekasan dan menjadi hal yang unggul di masing-masing sekolah dan masing-masing daerah. Untuk teknisnya tadi sudah dijelaskan Pak Heri seperti apa. Lalu di sini ada nilai inti, keutamaan pelindung sekolah atau yayasan di sini, ada profil pelajaran Pancasila, lalu profil karakter unggul atau profil lulusan. Menjadi budaya sekolah di sini. Oke, lalu apa yang perlu kita kerjakan dalam FGD 1 kali ini? Romo Karol, kita dulu mengingat bahwa tingkat 2 dan 3 bagaimana kita digembleng soal paper-paper sampai tidak tidur, Romo. Seperti itulah yang akan kita tularkan semangat itulah kepada Bapak, Ibu Kepala Sekolah dan warga sekolah semuanya. Ya, kita mau membuat paper, kita membuat naskah akademik yang mempertanggungjawabkan sekolah kita. Kalau Bakalornya dulu ada pertanggungjawaban tesis ya. Kita mau mempertanggungjawabkan sekolah kita di hadapan pengawas sekolah, di hadapan dinas pendidikan setempat. Dengan apa? Inilah analisis kita, inilah pisau kita. 1, bertolak dari kehidupan nyata sekolah. Kita sadar pasar kita, lingkungan sekitar kita seperti apa, input seperti apa, orang tua seperti apa, kita petakan dengan penelitian-penelitian kecil atau naskah-naskah akademik yang lain, jurnal-jurnal yang lain. Lalu nilai-nilai inti, baik kongregasi, ya kita ulik lagi CICM dulu seperti apa, membuat sekolah Makassar seperti apa, lalu dinamika Yayasan Santo Paulus Makassar seperti apa, menjadi nama pelindung yayasan, lalu nama pelindung sekolah. Nilai-nilai inti ini yang perlu kita gali menghadirkan lagi spiritualitas Santo Paulus 2000 tahun lalu ke sekarang di Makassar dan konteks pembelajaran abad 21. Lalu masyarakat masuk dalam unsur budaya, kita masukkan unsur-unsur budaya kita. Akan menjadi kekayaan yang luar biasa, karena dalam unsur budaya kita bisa memetakan pola pikir, rasa perasaan, dan tindakan. Entah itu tindakan para guru, peserta didik, lalu keluarga, dan masyarakat di sekitar sekolah. Yang keempat, bersumber pada kebutuhan anak, kita kontekstual pada ruang dan waktu, minat, bakat, perkembangan psikologis dan kultural seperti apa. Dan berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya, kurikulum yang jatuh pada struktur, yang jatuh pada kolom, form, kita mau merdeka, membuka semuanya itu, baru kita bisa mau mengembangkan atau mendesain. Seperti tadi yang dikatakan Pak Agus, ya, kita harus mengikuti koridor kurikulum pemerintah. Ya Pak, itu benar. Tetapi itu standar pendidikan Pak, itu standar. Di mana kekasan sekolah Katolik pasti akan going beyond, pasti akan melampaui standar itu. Kita setuju ya dengan ini ya. Kita setuju untuk beyond ya. Kita setuju untuk melampaui. Maka dalam program organisasi penggerak ini, kita diajak untuk bergerak melampaui dari standar. Oke, sepakat bersama? Ayo kita maju. Maka Bapak Ibu, Romo, kita buat naskah akademik di FGD 1, 10 hari ke depan, kita buat naskah akademik untuk kita pertanggungjawabkan. Ada pemetaan, penelitian dari 5 hal tadi, kita buat naskah akademik.
Cukup ya Romo ya, kira-kira 10 hari ya Romo. Oh, cukup. Waktu dulu 2 hari aja cukup buat paper. Langsung 12 jam. 12 jam. Ditunggu sampai jam 12 12 malam kumpul di Kolsani. Seperti itu kurang lebih. Lalu landasan kurikulum kita masuk dalam dimensi spiritualitas, kita menghadirkan lagi Santo Paulus ya dengan nilai-nilainya itu, nilai unggul, kreatif, kasih, misioner. Nanti kita masukkan dalam profil pelajar Pancasila seperti apa. Kita masuk dalam dinamika sosiologis, antropologis, lalu kebijaksanaan tentang pendidikan atau filsafat. Oke, Bapak Ibu, ketika kita bicara soal filsafat, jangan bicara soal yang jauh-jauh ya. Jangan bicara soal Plato, Aristoteles, atau Gadamer gitu ya. Kita bicara soal keutamaan-keutamaan lokal yang tadi Pak Titus katakan. Itu membuat terharu, Pak. Betul. Kita punya falsafah. Kita punya kearifan-kearifan lokal. Justru inilah kesempatan kita cuatkan. Lalu dari unsur yang keempat, ilmu pengetahuan teknologi seni, dan selanjutnya aspek psikologis. Dan akhirnya, mari kita merdeka membuat naskah akademik kita. Sekolah kita masing-masing. Begitu saja, Romo dan teman-teman. Luar biasa ya. Ya, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Luar biasa penguatan hari ini. Waktu kita menunjukkan Bapak narasumber dan teman-teman semua pukul 14:09 waktu Indonesia Tengah. Apakah yang 3 ini disisakan? Saya mau tanya kepada para narasumber atau bagaimana? Masih ada 3 sekolah? Atau stop sampai di sini para narasumber? Tadi sudah mewakili Bapak, cerita dari itu sudah mewakili, dan nanti yang ketiga ini mohon dicatat untuk besok 10 hari ke depan sharing yang pertama ya. Oh ya, oke. Makasih. Nanti silakan Romo Karol memberi peneguhan pada kami ya Pak Agus Tagana. Soalnya nanti jam 2 kami mulai lagi. Iya, saya masih akan ikut nanti. Oke, terima kasih Mas Hendy, Pak Heri, Mas Adi, teman-teman yang terkasih, Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru-guru luar biasa pengalaman hari ini, termasuk membantu saya untuk belajar ya. Saya ini ikut kuliah hari ini. Ini SKS-nya ini SKS 4 ini, SKS Kristologi ini. Nah, yang pertama tadi, satu pertanyaan yang sebenarnya menggelitik tadi bagi saya ketika ditanya ke Sudiang, apa yang membuat Anda bangga terhadap sekolah itu? Ya. SMP Sudiang itu menjadi begitu istimewa karena sebenarnya sekolah itu, karena saya kebetulan waktu itu ada dalam tim untuk tahap akhir. SMP Katolik Sudiang itu adalah hadiah atau persembahan Yayasan Paulus untuk 25 tahun Episkopal Bapak Uskup. Maka peresmiannya waktu itu didekatkan dengan perayaan 25 tahun Bapak Uskup yang punya kepedulian yang sangat besar ya. Beliau itu tidak pernah tenang ketika sudah berbicara tentang pendidikan di Keuskupan Agung Makassar ya. Kadang beliau mencerminkan kegelisahannya, dia marah pada orang lain, tetapi seperti memarahi kita yang tidak tahu apa-apa dengan masalah tersebut, karena gelisah. Dan saya kira kita semua gelisah melihat situasi pendidikan kita. Khususnya kita di sekolah Yayasan Paulus. Saya ingat kali lalu, dalam proses penyusunan Renstra, Bruder Heri Evice itu mengingatkan ya, kita pernah terkenal, tapi sekarang mungkin banyak terpuruk, saatnya untuk kembali lagi. Dan kita hanya bisa kembali kalau kita mempunyai kebanggaan. Nah, kebanggaan-kebanggaan itulah sebenarnya yang sementara kita bangun bersama. Tadi Pak Titus menitik beratkan pada sisi budayanya. Kemudian Pak Agus tadi menarik bagi saya diangkat soal hidup bertoleransi dengan sesama,
yang ditegaskan oleh Pak Mas Hendy, dan persis memang lokasi sekolah itu ada di tengah masyarakat yang sangat berbeda dengan kita. Ya. Dan terakhir, Sudiang ini, SMP Katolik Sudiang, dengan segala macam privilege yang diberikan kepada mereka, ya, dengan semangat kreativitas harus saya akui, itu luar biasa di SMP Katolik Sudiang. Ya. Kalau kita ke sana itu segar terus, Pak Heri dengan Mas Hendy. Soalnya bening-bening semuanya di sana. Artinya apa? Ini membawa suasana. Jadi masing-masing sekolah yang saya tangkap tadi dari apa yang disampaikan oleh baik Pak Heri maupun Mas Hendy, yang diharapkan adalah mari kita bangun kebanggaan akan sekolah kita. Temukan apa yang menjadi sangat khas sekolah kita berdasarkan nilai inti yang sudah kita miliki. Lalu yang kedua, angkatlah budaya setempat. Nah, kalau pakai bahasa Jawa Timur, proyek dengan akreditasi gitulah. Nah, itu kan yang mungkin membuat sekolah kita itu ya seperti kasus SMP Sudiang itu memang sempat dipertanyakan di mana-mana, bahkan oleh sekolah-sekolah lain. Ya, tetapi ada hal yang berbeda, ya. Dan inilah yang harus kita bangun bersama. Nah, sekarang teman-teman, tugas kita sekarang 10 hari ke depan kita akan membuat naskah akademik. Bagaimana naskah akademik itu tadi sudah diberikan oleh Pak Heri dan Mas Hendy. Saya yakin Anda bisa. Kurangi waktu tidur, ya. Kerjakanlah, saya yakin. Ini di semua sekolah, 3 sekolah lagi tadi itu sudah mulai menggeliat itu, saya tahu. Kepala sekolahnya 2 dari mana? Minanga, Makale, mana lagi satu Pak Agus? Ya. Minanga, Makale, dan Belibis. Belibis. Ini 3 sekolah, ini kepala sekolahnya saya tahu sudah tidak sabar bercerita. Nah, karena ya kepala sekolah dari Belibis itu Pak Agus Tanggana, ada Pak Matius Pawanganan dan Ibu Astri. Ini juga 3 orang ini yang hidupnya mungkin tidak tenang kalau tidak mengatakan pendapat dan ide-ide mereka, tetapi simpan baik-baik nanti kali berikut. Nah, itu. Jadi teman-teman, mari kita lanjutkan menyelesaikan naskah akademik ini. Sekali lagi saya katakan, tidak ada yang salah dengan apa yang kita buat. Kita baru salah kalau kita tidak melakukan apa-apa. Dan saya kira itulah yang dibuat oleh Santo Paulus. Santo Paulus pun beberapa kali jatuh dalam lembah yang paling dalam pun dalam hidupnya dia sudah alami. Tetapi apa yang membuat dia besar adalah kemampuannya untuk bangun kembali dan menjadi sosok yang patut diteladani. Betul yang dikatakan oleh Mas Hendy. Saya kalau ke seminari tinggi, ya, setiap kali mencari Romo Marto atau Romo Gito untuk urusan-urusan senat kali lalu, mata saya selalu mengarah ke patung Santo Paulus di halaman tengah. Putih, menarik, ya. Sekilas kita lihat kita tidak tertarik, tetapi justru itu yang membuat kita ingin melihat terus. Dan mungkin seperti itulah nanti yang harus kita bangun. Sekolah kita itu harus menjadi semacam buah apa tadi yang dikatakan oleh Pak Heri itu? Buah pelokotok, Romo. Buah pelokotok itu, buah apa itu, tetapi mari kita membuat orang nanti merasa bahwa, oh inilah sekolah kita. Jadi kita yang memberikan label, kita memberikan nama yang membuat orang mengakui kita. Jadi selamat menikmati sleepless night, ya, malam-malam yang kurang tidurnya. Saya menemani dalam doa. Amin. Dan saya yakin teman-teman pasti bisa semua. Kenapa saya di Toraja ini, saya lihat di Toraja itu luar biasa semangat mereka. Ya, saya di Makassar ini gelisah terus ini karena WA saya ini berdering terus ini. Ada yang selalu bertanyakan bagaimana seperti ini, bagaimana? Kamu ikut, kamu jalan saja pasti bisa. Ya teman-teman, tetap jalankan semangatnya. Untuk Pak Heri, Mas Hendy, Pak Adi, mohon pendampingannya, dan saya serius ini
Mari kita jalan-jalan ke Makassar di awal tahun nanti ya, supaya kita mengkonkretkan ini. Saya sudah sampaikan kepada Bruder Kuarto. Ya. Demikian, terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Romo, Ya. penguatannya dari di akhir kegiatan FGD ini. Waktu kita sudah sampai di sini dan sebelum saya kembalikan kepada dalam acara FGD ini, kalau ada kata-kata yang saya sampaikan dalam memimpin diskusi ini yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu semua, para narasumber, mohon dimaafkan, dan yang kekurangannya itu jangan diambil tapi diserahkan ke saya. Terima kasih, kesempatan ini kita sudah melakukan secara bersama-sama. Nanti kita jam 2 lagi kita ketemu dengan narasumber, tapi ya, kelompok yang lain, Bapak-Bapak. Masih ada 6 sekolah lagi. Ini kita sampai makan malam ya Pak Titus nanti. Saya kembalikan kepada Mas Iwang, pembawa acara. Silakan Mas Iwang. Ya, terima kasih Pak Agustinus Tanggana yang sudah menemani ya dan mengatur jalannya diskusi kita pada hari ini. Ya. Sekarang kita akan menutupnya dengan doa langsung saja ya, agar tidak berlama-lama lagi. Bisa beristirahat. Saya minta tolong untuk menutup dengan doa kepada tadi siapa? Bu Trisnawati. Mohon bantuannya untuk menutup doa. Akhirnya dia memimpin doa. Sinyal. Bu, maskernya dilepas Bu, biar Tuhan tahu. Oh, Dia sendiri itu udah pulang temannya kasih itu dia tinggal sendiri di kantor itu. Iya, makanya. Berarti udah nggak apa-apa kalau lepas masker, kan lebih aman. Biar suaranya lebih jelas. Ya, dibuka maskernya Ibu Trisna. Kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan hari ini. Kami sudah bersharing bersama, kami bercerita dan mendiskusikan apa yang akan kami lakukan ke depan. Kami mohon ya Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar setiap proses yang kami lalui ke depannya itu semua dapat berjalan dengan lancar. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin dan sertai kami dalam perjalanan agar kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Dimuliakanlah Engkau ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Terima Trisnawati. kasih. Ya. Terima kasih. Nanti Pak Heri dan Mas Hendy masuk Bapak di gelombang berikut lagi ya. Iya, sama Pak Heri juga. Oh gitu. Pak Adi juga. Pak Ade juga ya. Ya, Oke, terima kasih. terima kasih. Terima Pak kasih. Titus, Sampai jumpa. jangan lupa budaya lokal dilanjutkan. Ya, jangan lupa mengisi presensinya ya semuanya. Itu mereka pasti akan minum susu berwarna putih, susu alami, Pak. Pak Heri. Dari Nira dan Aren ya Romo ya. Iya. Tahu saya itu. masih tunggu kiriman dari Yayasan Bu Trisna ya. Ya. Susu putih dari Nira. Tadi saya menunggu-nunggu kapan ini nih, budaya lokal ini diangkat ini, menghirup. Ya, sampai ketemu nanti jam 3. Sampai ketemu nanti. Terima kasih banyak. Terima kasih, selamat Siang siang. semuanya. Izin live Terima ya. kasih banyak. Mohon Terima kasih Pak Hendy, terima kasih Pak Heri. Terima kasih Bu. Ya.